Di sini kita akan membahas tentang OSI. Apa itu OSI? OSI layer adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Di sini kita akan membahas tentang 7 layer OSI. 7 layer OSI. Yang pertama ada physical, kedua data link, 3 network, 4 transport, 5 session, 6 presentation, dan yang terakhir ada application. Application, lapisan paling atas dari protokol model OSI atau Open System Interconnection, di mana tugasnya adalah mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pertukaran data atau informasi antar pemakai software, aplikasi maupun antara peralatan di dalam sebuah sistem. Contohnya, pada saat kita melakukan browsing, streaming video, video call, dan lain-lain. Presentation layer mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan, seperti binary dan JPEG. Contohnya, data yang dikirim akan diubah menjadi format binary terlebih dahulu, agar proses pengiriman dapat dilakukan. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Contohnya, kita akan otomatis logout dalam sesi login ketika kita tidak melakukan aktivitas selama waktu yang telah ditentukan. Transport. Disinilah berbagai macam data yang akan dikirimkan akan dipecah menjadi beberapa bagian dan diberi penanda sesuai urutannya, atau harus dikirim ulang karena ada yang hilang saat proses pengiriman. Contohnya, ketika kita mengirim email, tapi email yang kita kirim tidak terkirim dengan benar karena masalah internet. Kita diminta mengirim ulang jika email tersebut masih ingin disampaikan. Network layer akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP pengiriman data maupun IP tujuan data. Pada kondisi tertentu, layer ini juga akan melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch. Contohnya, ketika kita mengirim data pada jaringan, data tersebut akan diberi tugas mengenai di mana tujuannya dan jalur mana yang akan dilewati untuk mencapai tujuannya. Data link. Layer ini memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan. Flow control. Pengalamatan hardware atau perangkat keras seperti halnya pada MAC address atau Media Access Control Address. Selain mengoreksi kesalahan, flow control pada layer ini juga melakukan pengalamatan perangkat keras dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, router, dan switch layer 2 beroperasi. Dan yang terakhir ada physical. Layer ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaring. Contohnya, dari layer ini adalah saat terjadinya proses pengiriman data melalui fiber optik. Contoh cara sepenuhnya adalah pada saat proses pengiriman data melalui komputer server.
Data yang dikirimkan harus diterjemahkan terlebih dahulu ke format tertentu, yang kemudian harus bisa melewati session untuk lanjut ke pemberian tugas tentang siapa, di mana, dan kemana data tersebut akan dikirimkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, salam Putra Batam.